Di kelas di sebuah universitas, "Hei Salsa, berani-beraninya kamu itu tidur ketika saya itu lagi ngajar. Gak punya sopan santun sama sekali kamu. Jadi seorang mahasiswa." Astagfirullah, maaf ya Pak, saya nggak sengaja ketiduran, soalnya ngantuk banget. Semalam saya habis kerja Pak. Saya itu nggak butuh alasan ya. Pokoknya saya itu nggak mau sampai kamu itu tidur lagi ketika saya itu ngajar. Kalau kamu itu berani seperti itu lagi, kamu itu nggak akan saya lulusin di mata kuliah saya. Iya Pak, saya janji nggak akan ketiduran lagi ketika Bapak ngajar. Awas aja ya sampai kamu itu ulangin lagi. Kamu ini udah nggak pinter, jarang masuk lagi. Dan kali ini malah berani-beraninya tidur ketika saya itu lagi ngajar. Kamu tuh ya kuliah tapi nggak siap ekonomi dan juga nggak siap otak. Kayak gitu kok maksa kuliah sih? Seorang mahasiswa nimbrung. Bener banget tuh Pak, paling bentar lagi nih anak juga bakal berhenti kuliahnya karena nggak kuat kerja untuk ngebiayain kuliahnya sendiri. Hahaha. Rizka, kamu nggak usah ikut campur ya. Loh, siapa yang ikut campur? Aku kan cuma menyatakan sebuah fakta. Kamu kok kayak nggak terima gitu sih? Sudah, kenapa kalian malah jadi ribut? Oh ya Salsa, nanti kamu saya kasih tugas tambahan sebagai hukuman. Karena kamu itu udah tidur ketika saya itu ngajar. Nanti habis kelas ini langsung kamu kerjakan ya. Dan kamu kumpul di ruangan saya juga. Iya Pak Damar, siap. Kasian banget sih dikasih tugas tambahan. Makanya hidup tuh jangan susah. Jadinya harus kerja pontang-panting kan sampai malam dan bikin ngantuk ketika belajar di kelas. Cukup ya Rizka, kamu nih gak usah mancing emosiku deh. Dih, sok galak banget. Kamu kira aku takut apa sama kamu? Dasar manusia miskin. Kalian berdua masih aja ribut ya. Kalian mau saya hukum bersihin WC kampus. Janganlah Pak. Kalau mau ngehukum ya hukum si Salsa aja, jangan saya. Berani jawab ya kamu Rizka. Tutup mulut kamu itu. Saya itu mau lanjut ngajar. Duh ya ampun, sok killer banget deh tuh dosen. Padahal cuma dosen biasa tapi berlagak banget. Saat jam istirahat, Alhamdulillah, akhirnya aku selesai juga ngumpul tugas yang dikasih sama Pak Damar tadi. Duh, lapar banget lagi. Enaknya makan apa ya? tiba-tiba Salsa dikagetkan dengan kedatangan teman laki-lakinya. Thor, halo Salsa. Astagfirullah Dani. Ih, kamu mah ngagetin aja tahu nggak? Kalau aku sampai jantungan gimana coba? Kamu mau tanggung jawab? Ya ampun, kamu nih berlebihan banget sih. Ya nggak mungkin lah, kamu itu sampai jantungan. Ya siapa tahu gitu. Kamu nih jangan kebiasaan sih. Nyapa pakai acara ngagetin kayak begitu. Hehe, ya maaf, udah biasaan. Tapi ngomong-ngomong kamu tuh tumben banget nggak ke kantin jam segini. Biasanya kamu tuh udah stay di kantin sambil beli makanan. Iya nih, soalnya aku nggak sengaja ketiduran di kelas karena habis kerja malam. Habis itu kena marah abis-abisan sama Pak Damar. Terus aku dikasih tambahan tugas dan harus dikumpul abis MK dia. Nah itulah aku kan juga udah bilang berkali-kali, kamu itu jangan ngambil shift kerja malam. Jadinya kan kamu itu ngantuk di kelas. Ya gimana lagi, bisanya malam. Kamu kan tahu sendiri, kuliah aku di semester ini tuh sampai sore. Ya juga sih, makanya kamu ini dari awal ngambil jurusan sama kayak aku dong. Lihat nih sekarang, semester ini ya, semua mata kuliah aku itu cuma mentok sampai siang doang. Ya kan aku nggak tertarik sama jurusan kamu. Udah, jangan ngajakin ngobrol aku terus. Ke kantin bareng yuk. Duh sorry banget ya, barusan aja dari kantin beli makanan, aku mau langsung ke kelas, ada tugas soalnya. Yes, ya udah deh kalau gitu, aku ke kantin sendirian. Salsa pun ke kantin sendirian, namun sesamanya di kantin ia malah bertemu dengan Rizka bersama temannya. Lihat nih guys, foto-foto aku ketika liburan. Bagus banget kan? Iya Rizka, bagus banget. Duh ya ampun, kamu pasti ngabisin banyak uang ya untuk liburan. Ya jelas dong, tapi itu gak masalah buat aku. Yang penting aku bisa liburan kemanapun aku mau. Duh ya ampun, ada si Salsa nih, mahasiswa miskin yang suka ketiduran di dalam kelas. Rizka, aku tuh cuman pernah ketiduran sekali doang ya di dalam kelas. Sama aja kali. Oh iya, lihat nih Salsa, foto-foto aku ketika liburan. Bagus banget kan? Kamu mah mana bisa pergi liburan kayak aku. Kamu tuh kan cuma mahasiswa miskin yang harus kerja pontang-panting. Dih, kata siapa aku gak bisa? Aku juga bisa kok.
Cuma aku tuh bukan tipe orang yang pamer kayak kamu. Loh, kamu beneran bisa apa Sal? Liburan kayak si Rizka? Memangnya kamu punya uang apa? Sedangkan kamu loh, untuk makan dan biaya kuliah aja harus kerja pontang-panting. Bisa kok, aku kan punya tabungan banyak. Halah, palingan kamu juga bohong kan? Kalau emang beneran bisa liburan kayak aku, ya buktiin dong. Tunggu abis libur semester nanti ya. Soalnya aku nggak tenang aja gitu kalau liburan belum selesai semesteran. Wah, ditunggu loh Salsa foto-foto kamu ketika liburan. Iya, tenang aja. Aku bakal tunjukin kok foto-foto aku ketika liburan sama kalian. Dan tentu aja nanti juga bakal aku upload di sosmed. Aku buktiin kalau aku juga bisa liburan kayak si Salsa ini. Udah, nggak usah kebanyakan ngomong. Buktiin aja Salsa. Ya sabar dong, kamu nih nggak sabar banget sih. Udah, minggir. Aku mau beli makanan, soalnya lapar. Minggir ih. Dih, pede banget sih tuh orang. Awas aja ya sampai dia nggak bisa buktiin kalau dia juga bisa liburan kayak aku. Bakal aku bikin malu abis-abisan tuh orang. Malam harinya ketika Salsa kerja di sebuah minimarket. Duh, gimana nih? Tadi siang aku keceplosan lagi ngomong sama si Salsa dan juga si Dini. Ya habisnya mereka ngeselin sih, selalu aja menghina aku. Aku kan jadinya terpancing untuk bohong sama mereka. Sebenarnya mah aku sama sekali nggak punya tabungan. Dan benar banget apa kata si Dini. Untuk makan dan bayar kuliah, aku harus kerja pontang-panting sendirian. Duh, apa aku beneran nabung aja ya? Tapi kan gajianku itu nggak seberapa, nggak bisa ditabung. Saat sedang asik ngomong sendiri, Salsa dipanggil oleh seorang pembeli. Hei Salsa, astagfirullahaladzim, anak malah asik ngomong sendiri ya. Ya ampun Pak Damar. Pak Damar ngapain di sini? Pakai nanya lagi, ya saya mau belanja lah di minimarket ini. Dan ternyata kamu kerja di sini toh. Iya Pak Damar, bener banget. Oh iya, Pak Damar mau belanja apa? Saya mau beli tepung terigu 1 kilo sama margarin ya. Wah, Bapak mau buat kue kah Pak? Bukan saya yang mau buat kue, tapi istri saya. Kamu kok malah kayak ngejek gitu sih? Kamu apa? Nilai kamu mau saya kecilin di mata kuliah saya? Ya ampun Pak, saya kan cuma bercanda sambil nanya. Kok Bapak ngancemnya ngecilin nilai sih? Ya abisnya kamu itu ngeselin. Udah mana buruan belanjaan saya. Lama banget sih kamu ini. Ini Pak, silakan. Ini uangnya. Oh ya, pesan saya, kamu itu kalau habis pulang kerja langsung tidur dan istirahat. Jangan malah bergadang lagi, biar nggak ngantuk nanti ketika kuliah. Iya Pak Damar, makasih loh. Keesokan harinya ketika saat di kampus, Alhamdulillah, akhirnya sampai kampus juga. Duh, badanku rasanya sakit-sakit semua nih. Gara-gara berhimpitan di angkot tadi. Mana panas lagi dan sumpek. Ya ampun Salsa, kamu kok ke kampusnya naik angkot sih? Katanya punya tabungan banyak. Kalau punya tabungan banyak, bisa lah kamu ke kampus beli motor ataupun beli mobil. Ngapain kamu susah-susah naik angkot? Lah, suka-suka aku lah Rizka. Walaupun tabungan aku banyak, gak ada salahnya dong kalau aku tuh hidup sederhana. Emangnya kamu apa yang aslinya uang pas-pasan tapi maksa hidup sok-sokan wah? Sasa, jangan asal ngomong ya. Aku ini emang kaya raya dari lahir, gak kayak kamu. Kenyataannya loh aku bisa buktiin dengan aku punya mobil, punya banyak uang, dan bisa liburan ke sana kemari. Bisa-bisanya loh mulut kamu bilang kalau aku ini uangnya pas-pasan. Ya kalau kamu gak merasa gak usah marah gitu dong. Kalau marah ya berarti itu beneran. Hahaha. Kamu nih ngeselin banget deh. Eits, jangan berani-beraninya ya tangan kotor kamu itu sok-sokan mau nampar muka aku. Kamu kira aku gak bisa ngelawan kamu apa? Duh ya ampun, ternyata nih orang bisa bela diri juga. Jangan malah diem aja. Aku peringatin ya, jangan sekali-sekalinya lagi kamu mau berbuat kasar sama aku. Aku juga bisa loh berbuat kasar ke kamu, bahkan bisa lebih kasar. Dih, pede banget. Siapa yang mau berbuat kasar sama kamu? Aku juga gak sudi ya ngotorin tangan aku untuk nampar ataupun ngasarin kamu. Udahlah minggir-minggir,
Aku mau ke kelas. Gak sudi juga lama-lama ngomong sama orang kayak kamu. Lah, kocak tuh orang. Padahal dia duluan loh yang ngajakin aku ngomong. Tapi untung aja aku bisa ngelawan dia tadi. Jadinya ya setidaknya setelah ini dia gak bakal semena-mena lagi sama aku. Duh, tapi aku bingung banget nih. Gimana ya caranya supaya aku bisa pamer foto-foto liburan, sedangkan aku gak punya uang untuk liburan. Apa aku bayar tukang edit aja gitu ya? Ya walaupun harus ngeluarin uang juga, tapi kan gak sebanyak aku ngeluarin untuk liburan beneran. Ya udah deh kalau gitu, nanti aku bakal cari-cari tukang edit yang jago. Salsa pun lalu masuk ke kelas. Setelah jam istirahat, ia pun nongkrong di kantin sambil mencari tukang pengedit yang jago lewat internet. Salsa, kamu tuh dari tadi ngapain sih sibuk ngotak-atik HP? Kayak lagi nyari sesuatu gitu? Hehehe, ya emang aku lagi nyari sesuatu, tapi gak ketemu-temu nih. Kamu tahu nggak tukang edit yang jago, yang bisa ngedit foto-foto gitu? Tukang edit yang jago? Aku ada nih satu kenalan yang jago banget ngedit foto. Wah, kalau gitu aku minta nomor atau sosmednya dong. Boleh. Tapi emangnya kamu ngapain sih nyari tukang edit foto yang jago gitu? Sebenarnya yang nyari tuh bukan aku, tapi teman aku. Aku cuma bantuin dia, dan aku juga nggak tahu dia nyari tukang edit yang jago untuk apa. Walah, jadi teman kamu nyari tukang edit yang jago. Yaudah bentar ya, aku cariin dulu ini nomornya ataupun akun sosmednya yang bisa dihubungin. Wah, makasih ya Dani. Ya, sama-sama. Tapi bolehlah traktir es teh jumbo kesukaan aku. Lah, ujung-ujungnya minta traktir juga nih anak. Ya ampun, aku loh cuma minta traktir es jumbo yang harganya 5 ribuan. Iya, ya udah buruan. Mana nomor ataupun akun sosmed tukang edit yang jago? Ya, sabar dong, ini tuh lagi dicari. Duh, aku baru inget ternyata nomor teleponnya udah hilang. Jadi pakai akun sosmed aja ya. Ini nama akun sosmednya. Nanti kamu tinggal cari aja. Oke deh, makasih ya Dani. Sabar ya, aku cari dulu ini akun sosmed tukang edit yang jagonya. Baru deh, abis itu aku traktir kamu es teh jumbo kesukaan kamu. Oke, siap-siap. Pada malam harinya setelah pulang kerja ke kosan Salsa, akhirnya chat aku ke tukang ngedit dari tadi siang dibalas juga. Kalau gitu langsung gas aku tanya-tanya. Duh ya ampun, setelah aku tanya-tanya, harga ngedit satu foto aja mahal banget. Tapi ya emang gak semahal untuk liburan beneran sih. Tapi kalau aku beneran mau ngorder tukang edit ini, aku harus benar-benar ngirit. Dan mungkin aku cuma bisa makan nasi sama garam doang. Soalnya kan gaji aku benar-benar ngepres untuk bayar kuliah juga. Ya udah deh gak apa-apa. Yang penting aku bisa dapat foto-foto liburan untuk aku tunjukin ke Rizka dan juga si Dini. Dan pastinya bisa aku upload ke sosmed untuk aku pamer. Kalau gitu langsung aku order aja deh ini tukang editnya. Dan langsung aku kirim beberapa foto aku untuk diedit. Dan mulai besok aku harus mulai makan nasi sama garam nih. dari situ pun Salsa harus mulai makan nasi dengan garam setiap harinya. Duh ya ampun, rasanya gak enak banget makan cuma pakai nasi dan juga garam. Ada notif nih. Wah, ternyata selesai juga hasil editan fotoku. Wih, gila, bener-bener realistis. Beneran jago nih tukang editnya. Gak nyesel deh, aku ngorder dia. Aku langsung jadi semangat nih. Kalau gitu langsung aku posting deh di sosmed. Oh iya, biar gak ketahuan, aku harus gak masuk kuliah dulu nih selama beberapa hari. Supaya kelihatan kalau aku tuh bener-bener pergi liburan. Sementara itu, Dini, lihat deh. Duh ya ampun, ini postingannya si Salsa. Dia lagi pergi liburan tahu. Mana ke tempat-tempat yang jauh dan juga lebih bagus. Loh, iya, berarti bener dong. Kalau si Salsa itu emang punya tabungan yang banyak. Makanya dia bisa pergi liburan di tempat yang bagus dan juga jauh. Kayaknya iya deh. Tapi kok dia liburannya sekarang ya? Padahal katanya dia mau liburan ketika libur semester. Kayaknya dia udah gak tahan, pengen cepet-cepet liburan dan nunjukin ke kita. Ada benarnya sih, tapi kok aku kayak ngerasa aneh gitu ya. Kayak masih gak percaya kalau si Salsa ini bisa liburan di tempat-tempat yang lebih bagus dan lebih jauh. Duh, sama sih, aku juga masih gak percaya. Tapi gimana lagi Riz, dia udah ngebuktiin kalau dia bisa pergi liburan dengan ngeposting foto-foto liburan dia.
Iya sih, duh ya ampun, aku kok jadi malu ya. Nanti pas dia berangkat ke kampus, pasti langsung pamer tuh dia ke kita. Udah pasti tuh mah, tapi ya gimana lagi, kita sendiri juga loh yang udah minta dia buktiin. Tiba-tiba Rizka dan Dini dihampiri oleh Dani. Guys, kalian lagi ngobrolin apa sih? Kok kelihatan seru banget gitu? Dan ngomong-ngomong, kalian ngelihat si Salsa nggak ya? Kok hari ini nggak kelihatan sih? Ini loh, kita lagi ngobrolin si Salsa yang pergi liburan. Emangnya kamu nggak tahu apa? Duh, jangan-jangan dia nggak dikasih tahu lagi. Ya ampun, parah banget sih si Salsa itu. Teman deketnya sendiri nggak dikasih tahu. Apa? Si Salsa pergi liburan? Kalian kata siapa? Kita itu tahu dari postingan foto-fotonya si Salsa. Lihat sendiri nih. Tapi emangnya postingannya si Salsa nggak muncul apa di akun sosmed kamu? Kamu kan juga berteman sama akun sosmed Salsa. Sejak kapan Salsa pergi liburan? Dan kalau dilihat-lihat, ini foto liburan dia kayak dieditin gitu nggak sih? Duh, jangan-jangan dia itu kemarin bohong lagi soal nyari tukang edit foto yang jago. Dani, kamu tuh jangan malah ngelamun dong. Sorry. Kayaknya si Dani kaget gitu deh ngelihat foto liburan si Salsa. Karena kan dia ndak dikasih tahu. Pasti deh dia merasa tersakiti menjadi seorang teman yang gak dikasih tahu dan gak dianggap. Iya juga sih. Duh, aku jadi nyesel deh udah ngasih tahu dia. Beberapa hari kemudian Salsa pun pergi ke kampus. Wah, pas banget nih. Ada Rizka dan juga ada Dini. Halo guys, aku mau nunjukin foto-foto liburan aku nih. Gak usah Salsa, kita udah lihat kok foto-foto liburan kamu lewat postingan kamu di sosmed. Bener banget. Jadi udah deh, kamu udah usah repot-repot nunjukin lagi sama kita. Yah, jadi kalian udah lihat. Padahal kan aku pengen nunjukin secara langsung. Tapi sekarang kalian percaya kan kalau aku juga bisa liburan? Malahan aku bisa liburan ke tempat yang lebih bagus dan lebih jauh. Dan pastinya harganya lebih mahal. Iya, kami percaya. Udah, kamu tuh gak usah haus validasi gitu. Aku tuh bukannya haus validasi, cuman pengen ngebuktiin lebih jelas aja. Dan berarti terbukti juga dong kalau aku itu lebih baik daripada kalian. Kalau kalian mah liburan pasti pakai duit orang tua kalian kan. Beda banget sama aku yang liburan pakai uang kerja keras sendiri, hasil tabungan aku sendiri. Aku kan bukan anak manja kayak kalian. Salsa, kamu tuh gak usah sengaja bikin emosi deh. Kamu ngajak berantem, ha? Udah Rizka, jangan diladenin. Nanti yang ada kita makin malu. Tinggalin aja yuk tuh orang. Dia tuh kayaknya bener-bener haus validasi. Tapi Din, omongan dia udah bener-bener keterlaluan. Aku merasa tersinggung banget loh. Aku juga merasa tersinggung. Tapi gimana lagi? Omongan dia ada benernya. Udah yuk, mending kita tinggalin aja. Daripada entar nambah emosi, terus malah terjadi pertengkaran. Hahaha, akhirnya aku bisa ngebuat mereka malu dan gak berkutik. Salah sendiri, mereka ngajakin aku ngebuktiin. Giliran aku buktiin, mereka malah malu sendiri. Duh, aku jadi ketagihan nih pamer-pamer foto liburan. Kalau gitu abis ini aku mau order foto-fotoku lagi untuk diedit deh. Ke tukang edit yang jago itu. Ya walaupun harus makan nasi sama garam lagi. Tapi gak apa-apa, demi gengsi apapun bakal kulakuin. Salsa pun terus-terusan mengorder jasa tukang edit foto yang mahal. Hal itu menyebabkan ia harus makan nasi dengan garam terus-terusan. Duh, rasanya pengen muntah banget deh tiap hari makan nasi sama garam doang. Astagfirullah, gak boleh. Makanan yang udah aku telan gak boleh aku muntahin. Sayang banget kalau dimuntahin. Pokoknya aku harus bisa sehemat mungkin supaya aku terus-terusan bisa order tukang edit untuk foto aku. Duh, tapi kok tiba-tiba kepalaku pusing banget. Astagfirullah, aku gak kuat berdiri. Salsa pun tak sadarkan diri. Beruntungnya ia ditemukan oleh Dani yang kemudian membawanya ke rumah sakit. Loh, aku ada di mana? Dani, kok ada kamu? Kamu sekarang ada di rumah sakit, Salsa. Untung aja tadi itu aku udah datang ke kosan kamu. Dan aku itu ngeliat kamu itu pingsan di dalam kosan. Makanya deh langsung aku bawa ke rumah sakit. Loh, iya kah? Ya ampun, makasih banget ya. Tapi aku gak punya uang Dan untuk bayar rumah sakit. Udah, kamu gak usah mikirin itu. Biar aku aja yang bayar ya. Tapi aku mau kamu itu jujur nih.
kamu itu selama ini udah bohong kan kalau kamu itu pergi liburan? Dan yang sebenarnya order jasa tukang edit yang jago itu kamu, bukan teman kamu. Hal itu kamu lakukan untuk pamer ya? Iya Dan, bener banget. Soalnya gimana lagi, aku tuh nggak tahan dihina dan dikatain miskin. Semua itu demi gengsi. Makanya aku sampai ngelakuin hal itu dan juga sampai harus makan nasi sama garam doang supaya bisa bayar tukang edit itu. Astagfirullahaladzim Salsa. Pantesan aja kamu tuh makin kurus dan bisa pingsan di kosan. Ternyata kamu tuh sampai senekat itu. Asal kamu tahu ya, kondisi lambung kamu itu sekarang sangat parah. Itu semua gara-gara perbuatan kamu sendiri. Maafin aku benar-benar nyesel. Aku nggak nyangka semuanya bakal seperti ini. Aku nggak akan berbuat seperti itu lagi Dan. Makasih ya, kamu udah nolongin dan buat aku sadar. Ya, Salsa, sama-sama. Pada akhirnya Salsa pun menyesal dan bertekad tidak akan mengulangi kesalahannya itu lagi.